Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Luar biasa pada siang hari ini kita kembali lagi ke Kaleidoskop 2020 hashtag evaluasi Indonesia dari Rumah Baca Terasering seperti itu. Nah, kemarin sudah kita berbincang dengan mengenai topik yang pertama, pertemuan pertama itu adalah pendidikan, kemudian yang kedua itu ekonomi. Nah, untuk ketiga kali ini mungkin kita sedikit banyak membahas tentang politik seperti itu, Mas. Ini Mas Riyandi, Mas Nur juga yang ada di offline sekarang, ada Mas Kuncoro dari BEM Unisri seperti itu, sama Mas Arfiansah dari Komunitas Suara Muda Solo seperti itu. Jadi yang kita harapkan semua sedikit membahas tentang politik yang ada di Indonesia selama 1 tahun ke belakang seperti itu. Di tahun 2020 kita tahu semua bahasanya politik yang ada di Indonesia pada tahun 2020 sangat sangat istimewa mungkin ya, sangat istimewa karena banyak kejadian yang kemudian mengejutkan masyarakat tentunya, karena kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti itu, karena memang pada kehidupan ini kemungkinan semua itu akan terjadi seperti itu. Nah, baik, sebelum lebih lanjut, untuk kita perkenalan dulu, ya, saya sendiri Ilham Widya Pasa sebagai moderator pada kesempatan kali ini seperti itu, dan kemudian kita mau menyambut dulu untuk pembicara kita yang online. Kita mulai dari Mas Riyandi dulu. Nah, monggo Mas, perkenalan dari Mas Riyandi. Ya, Assalamualaikum teman-teman yang ada di sana, Mas Basya dan yang lainnya. Salam kenal, saya Riyandi. Saya kebetulan sekarang ini kalau di Surabaya, saya kuliah di Universitas Airlangga di jurusan Ilmu Politik angkatan 2017 saya ini. Terus kalau untuk riwayat organisasinya, sekarang ini saya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Airlangga periode 2020. Tapi kalau untuk periode 2021, saya kemarin baru dikontak, di telepon sama Presbem terpilih, saya diminta untuk bantu di BEM Unair menjadi Menteri Koordinator Pergerakan. Oke, pun begitu Mas Wasya. Ya, terima kasih. Kemudian dari Mas Nur Muhammad Samsudua, monggo Mas bisa perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kepada seluruh pembicara pada hari ini, serta penyelenggara kegiatan dari Rumah Baca Terasering. Perkenalkan, saya Nur Muhammad Syamsuduha dari Kampus Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2017. Sedang menempuh pendidikan di jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Kebetulan di tahun 2020 ini diamanahi sebagai Ketua BEMFIP periode 2020, dan untuk periode 2021 sudah dihubungi untuk diminta menjadi Menteri Koordinator internal oleh Presiden Mahasiswa BMKM UNES 2021. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Salam kenal buat Mas seluruh pejuang-pejuang Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu untuk mungkin dari perkenalan pembicara kita pada online seperti itu. Nah, sekarang kita mau perkenalan juga untuk pembicara kita yang offline seperti itu. Mungkin kita mulai dari sebelah kiri saya, dari Mas Kuncoro seperti itu. Ya, langsung monggo perkenalan seperti itu, Mas. Waalaikumsalam. Perwakilan dari Tiga Industri, kebetulan saya menjabat sebagai ketua saja, Mas. Kita yang menjabat apa, kita tahu harapannya ya kita lulus lah.
Suara. Kita langsung ke Mas Afriansyah, kita bisa perkenalan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansyah. Saya di antara pembicara-pembicara, cuma saya yang sedang tidak berorganisasi. Saya tergabung dalam komunitas Suara Muda Solo seperti itu. Dan sepertinya saya memang, walaupun saya gabung di Suara Muda, kayaknya saya yang paling tua di antara pembicara-pembicara hari ini seperti itu. Sudah, terima kasih. Oh, sudah Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas. Baik, alhamdulillah itu tadi sedikit untuk perkenalan dari pembicara kita online maupun online pada kesempatan kali ini dalam Kaleidoskop 2020 Stek Evaluasi Indonesia seperti itu. Nah, sebelumnya sedikit untuk mereview kembali bahasanya politik yang ada di Indonesia sekarang yang sudah terjadi maupun yang sekarang sedang berjalan, memang tentunya banyak mengenai polemik-polemik dan juga dinamika tertentu seperti itu. Yang ada yang khususnya kita sebagai mahasiswa kan bahwasanya untuk sebagai pengawas seperti jalannya pemerintahan pada saat ini seperti itu. Nah, mungkin dari Mas, ini kita mau ke Mas Riyandi dulu nih seperti itu, atau Mas Nur aja dulu, Mas Nur seperti itu, mengenai pandangan dari Mas Nur Muhammad Samsuduha mengenai politik yang ada di Indonesia seperti itu. Gimana Mas Nur, dari Mas Nur Muhammad Samsuduha? Monggo Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya terkait pandangan politik terhadap tahun 2020 ini, kita bisa melihat atau merujuk serta merefleksikan bahwasanya 2020 mungkin tidak hanya menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia itu sendiri, namun sudah menjadi sebuah tantangan global bahwasanya adanya pandemi COVID-19 ini sangat-sangat bisa dikatakan merusak dan merubah tatanan sosial, politik, ekonomi, dan segala aspek yang ada di kehidupan itu sendiri. Justru saya ingin mulai dari merefleksikan refleksi akhir tahun ini bahwasanya Indonesia itu sedang berada di titik sedikit kepercayaan terhadap stakeholder, yaitu dalam hal ini pemerintah, dan baik dari yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Kita merujuk kepada beberapa peristiwa yang terjadi di antara tahun 2020 ini. Bisa kita mulai dari awalnya tahun 2020, bagaimana pandemi corona itu muncul di di bulan Maret, kalau nggak salah itu Februari Maret. Gitu di sana bisa kita lihat bahwasanya banyak sekali ketidaksiapan pemerintah terhadap fenomena virus corona ini. Pada saat itu saya masih ingat bahwasanya beberapa pejabat kita setingkat menteri itu menyampaikan bahwasanya corona tidak memikirkan karena orang Indonesia itu imunnya kuat karena kita sering makan nasi kucing. Kita beberapa saat itu saya mendengar Budi Karya Sumadi waktu itu menjadi Menteri Perhubungan mengatakan seperti itu. Namun ternyata beliaulah yang menjadi orang pertama di lingkup istana yang terkena virus corona itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mendengar statement Menteri Kesehatan sebelum Pak Budi ini, yaitu sebelum Pak Gunadi, maksudnya Pak Terawan mengatakan tidak perlu memakai masker itu hanya untuk orang yang sakit. Sekarang akhirnya keluar kebijakan edaran dari Kementerian Kesehatan bahwasanya wajib menggunakan masker. Ya, itu merupakan sedikit kita bisa melihat kegagapan pemerintah dalam hal ini melihat atau merespon situasi yang ada. Tidak perlu jauh-jauh bagaimana pemerintah Indonesia itu melihat kondisi geopolitik di Indonesia itu. Kita tahu bahwasanya di tahun 2020 sering sekali kita dikaitkan bagaimana memanasnya Laut Cina Selatan antara
pertarungan dagang trade war antara Cina dan Amerika Serikat yang sering sekali kita disinggung untuk perebutan mereka di Laut Cina Selatan, tapi Indonesia sering sekali tidak melakukan respon yang sebagaimana negara harus merespon gitu. Bahkan pernah dalam statement saya membaca dalam sebuah artikel berita, justru Menteri Perhubungan menyampaikan kita nggak perlu kalau kita melawan Cina atau Amerika Serikat, kita nggak punya kemampuan gitu. Bahkan padahal saat itu kedaulatan kita sedikit dipertaruhkan gitu di Laut Cina Selatan. Namun statement yang keluar seperti itu yang kedua. Dan terus 2020 ini sama sekali di kondisi politik, kalau kita lihat di dalam negeri, kita lihat adanya paksaan terkait penyelenggaraan pemilu kada serentak di tahun 2020, yang mana kita tahu sudah terlaksana 9 Desember 2020 kemarin. Hampir seluruh dalam beberapa kabupaten di provinsi di Indonesia menyelenggarakan pemilu kada. Yang menariknya adalah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini politik atau pemilu kada 2020 ini banyak sekali proses namanya dinasti politik. Yang paling santer kita dengar tentu bahwasanya bagaimana gurita-gurita atau menantu serta dari anak dari Presiden Joko Widodo itu mencalonkan sebagai pimpinan daerah gitu. Dan tidak hanya sebatas pada level presiden, kita lihat di Tangerang Selatan, kebetulan saya dari Jakarta, di Tangerang Selatan itu salah satu keponakan dari Menteri Pertahanan Rahayu Saraswati itu mencalonkan sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Terus kita berpindah ke Banyuwangi, ada istri dari bupati yang sekarang menjabat, itu dari istri dari Azwar Anas. Lalu di Bupati Sleman ada Ibu Kustini Sri Purnomo yang mencalonkan diri sebagai bupati, padahal dia adalah istri dari Bupati Sleman sebelumnya. Lalu ada juga di Wali Kota Makassar, adik dari Menteri Pertanian kita Pak Syahrul Yassin Limpo mencalonkan juga menjadi Wali Kota Makassar. Dan banyak sekali calon-calon yang ada indikasi mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemimpin-pemimpin di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dalam suatu riset, salah satu artikel membaca ada 67 atau ada 158 yang mengatakan bahwasanya ada 158 yang mempunyai kekerabatan terhadap dinasti politik, dan 67 dari 158 itu terindikasi mempunyai peluang besar untuk menang gitu. Walaupun saat ini masih dalam proses rekapitulasi dan sebagainya ya. Namun yang menjadi sorotan bagi kami para mahasiswa, adanya praktek-praktek dinasti politik ini menggambarkan bahwasanya tidak ada kaderisasi yang berjalan dengan baik di tingkat-tingkat partai politik maupun di tingkat-tingkat masyarakat sipil lainnya untuk menghasilkan calon-calon pemimpin, calon-calon pejabat daerah yang mana dalam menghasilkan kebijakannya nanti bisa menghasilkan sebuah kebijakan ekstrim untuk perubahan yang baik untuk bangsanya. Apabila dinasti politik ini kan kalau kita gambarkan itu lebih cenderung bagaimana mereka mencoba mengkooptasi kepentingan-kepentingan melalui jalur-jalur yang konstitusional, yaitu melalui pemilihan daerah seperti itu. Nah, mungkin dengan adanya praktek-praktek seperti ini bisa kita katakan Indonesia saat sangat krisis demokrasi gitu. Berbicara krisis demokrasi, kita juga dipertontonkan saat pembahasan sidang Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana seorang ketua DPR memutus secara sepihak hak berbicara dari salah satu anggota DPR yang lain ketika menyampaikan pendapatnya, yang seperti viral kita tahu adanya penonaktifan mikrofon oleh ketua DPR, lalu dan lain sebagainya. Dan tentu juga adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan 6 bulan secara ekspres, padahal dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu atau yang kita kenal dengan Omnibus Law itu banyak sekali klaster-klaster
yang secara aturan hukum atau kita bisa sama-sama pahami apabila diskusi mahasiswa hukum itu mengatakan satu undang-undang saja tuh bisa diselesaikan dalam waktu bisa memakan sebulan bahkan sampai 3 bulan. Ini dengan adanya Omnibus Law 6 bulan mencoba merubah ratusan undang-undang yang mana itu sangat-sangat dipertanyakan. Bahkan pakar-pakar sudah mengatakan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali cacat formil. Seperti kita tahu banyak yang beredar draft-draft yang beredar di masyarakat, bedanya jumlah halaman dan lain sebagainya, Biku. Bahkan ketika disampaikan kepada presiden setelah disahkan di tingkat DPR pun masih banyak perubahan yang dilakukan gitu. Entah dengan alasan dalih ya ada typo, lalu ada kesalahan diksi dan sebagainya. Itu menurut kami melihat di akar rumput ini sebuah hal yang tidak layak gitu loh. Apabila negara ini dipertontonkan, masyarakat ini dipertontonkan sebuah dalam tanda kutip saya menyebutnya sebuah dagelan-dagelan politik gitu, bahwasanya kita diajarkan untuk mengelola negara ini secara serampangan, kita diajarkan mengelola negara secara seenaknya sendiri gitu, tanpa memperhatikan aspek-aspek atau aturan-aturan hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Mungkin dan satu lagi yang lagi akhir-akhir ini viral ya, tentang fenomena Habib Rizik. Ini kita sama-sama tahu bahwasanya beberapa tahun terakhir beliau juga ada informasi dicekal, lalu ada yang bilang tidak dicekal dan sebagainya. Akhirnya kembali lagi ke Indonesia, menimbulkan kembali masalah atau fenomena baru ya. Ini sebuah fenomena sosial politik yang cukup menjadi sebuah bahan diskusi yang menarik untuk kita bicarakan pada hari ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Mas. Nanti sambil berjalan dengan yang lain. Terima kasih banyak. Mas Nur Muhammad ini. Baik, itu tadi sedikit pandangan untuk politik yang ada di Indonesia dari Mas Nur Muhammad. Jadi tadi sempat disinggung untuk politik dinasti seperti itu, Mas Nur ya. Nah, ini saya mau ke Mas Riyandi seperti itu, mengenai politik dinasti yang ada di Indonesia. Nah, menurut dari pandangan Mas Riyandi seperti itu, dari segi konstitusional, kemudian untuk dinamisnya yang ada di Indonesia, politik di Indonesia itu seperti apa, Mas? Untuk tanggapan dari Mas Riyandi mengenai dengan politik dinasti itu tadi. Monggo silahkan, Mas. Ya, Mas Pasya, kalau saya mungkin tadi ngapunten ya, saya sempat teleponan Mas karena habis ini ada rapat, terus penataan tentang BEM biasa lah Mas, kalau di BEM itu ada penataan. Nah, jadi kalau saya terima kasih sebelumnya dari Mas Pasya dan juga Mas Samsuda. Nah, terkait dengan bagaimana menurut pandangan saya, terkait dengan keadaan Indonesia yang tengah marak dengan politik dinasti, sebetulnya saya ini malah melihat ini semua itu tarikan panjang, Mas, sebetulnya. Saya melihat ada agenda tertentu yang dilakukan oleh kaum-kaum tertentu ataupun partai tertentu maupun ormas-ormas tertentu dalam rangka agenda di tahun 2024. Kenapa saya bilang dalam rangka 2024? Ini hal yang simpel, Mas, sebetulnya, Mas. Indonesia itu apapun ujungnya pasti di Pilpres. Itu kalau saya melihatnya. Apapun tariannya, apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, tariannya di Pilpres. Itu kalau saya pada prinsipnya. Yang kedua, terkait berbicara tentang politik identitas. Kalau berbicara tentang politik identitas, berbicara tahun 2016 ketika 2017 ada coblosan Pilgub di DKI Jakarta. Itu kalau menurut saya politik identitas yang membawa agama dari sana. Berbicara tentang politik identitas sebetulnya sudah lama kalau saya melihatnya. Cuman kalau berbicara tentang identitas agama, saya rasa baru-baru ini saja. Karena Indonesia ini kan sudah dari dulu kita dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika dan yang lainnya itu, saya rasa ini merupakan isu yang baru. Dan isu yang baru ini merupakan agenda tertentu yang saya sebutkan tadi itu masih di tahun 2024. Karena mungkin kalau dalam artiannya, meskipun saya juga dari kalangan Islam, tapi kalau saya melihatnya bahwa ada agenda tertentu dari kaum muslimin tertentu yang dalam rangka merebut kekuasaan tahun 2024. Ini kalau saya. Nah, berbicara dengan hal ini berbeda dengan politik dinasti yang sedang terjadi. Karena kalau politik dinasti yang terjadi itu, kalau menurut saya, sebetulnya hampir semua partai itu melakukan politik dinasti dari dulu. Itu kalau saya, Mas ya. Kalau di PDI Perjuangan sudah kental dari dulu, ya kan?
sudah dari Ibu Mega, ada anaknya 2 di sana dan yang lainnya. Kalau di partai politik yang lainnya di Demokrat, ada Mas AHY, ada Mas Ibas dan yang lainnya, politik dinasti. Tapi ketika berbicara tentang menjadi kepala daerah, itu juga banyak di partai-partai lain. Nasdem itu juga banyak yang keluarganya jadi kepala daerah. Nah, terus berbicara tentang partai-partai lainnya juga sama. Nah, kalau saya melihatnya bahwa terkait dengan politik dinasti ini tadi, ini sebetulnya merupakan hal yang lumrah kalau di Indonesia, Mas. Ini hal yang sangat wajar terjadi. Karena di Indonesia itu menurut saya, orang-orang melihat seorang pemimpin itu dilihat dari karakter orang tuanya, ataupun dilihat dari karakter pendahulunya. Ya kan? Kenapa PDI Perjuangan itu menurut saya sampai dalam ini masih bisa berjaya? Karena selalu membawa nama proklamator bangsa, selalu membawa nama Bung Karno. Itu kalau menurut saya. Kenapa Demokrat itu masih bisa eksis? Karena masih ada figur Pak SBY, ya kan? Bayangkan dengan figur-figur di partai yang lainnya. Misalnya di PKB, Caimin, ya kan? Gus Ami sekarang panggilannya. Caimin ini kan bukan merupakan figur yang sudah dari dulu. Caimin juga kan baru figur beberapa periode terakhir, ya kan? Tetapi PKB masih bisa merebut banyak sekali kalangan karena memang latar belakang basis masanya NU, tetapi memang ada perpecahan di P3 dan yang lainnya. Nah, tetapi kalau menurut saya politik dinasti ini tadi sebetulnya akan menjadi hal yang tidak lumrah ketika semisal kita mulai memunculkan figur-figur baru, ya kan? Nah, Indonesia ini kan belum punya figur-figur baru, Mas. Sebetulnya kalau kita lihat konstelasi politik nasional, orangnya itu saja kan. Nah, contohnya paling kalau kita lihat dari figur-figur besar yang biasanya banyak figur-figur non-figur tunggal, contohnya Golkar. Partai Golkar itu kan non-figur tunggal, ya kan? Pak Erlangga Hartarto bukan figur yang selalu menjadi figur yang besar di Golkar. Mereka masih punya wakil ketua DPR Aziz Samsudin di DPR RI, ya kan? Mereka masih punya menteri-menteri lainnya, Agus Gumiwang di kementerian, ya kan? Di Komisi 1 mereka punya yang lainnya, di Komisi 3 mereka punya Diskadir dan yang lainnya. Ini kan merupakan hal yang bagus sebetulnya. Nah, kalau masalah dinasti atau tidak, saya rasa ini ada berbicara tentang figur-figur baru. Nah, di mana Indonesia ini masih belum bisa menerima keadaan adanya figur-figur baru. Itu kalau saya, Mas, sebetulnya. Kalau terkait dengan hal lainnya, mungkin saya masih mengalir aja, saya kembalikan dulu ke Mas Pasya. Monggo Mas Pasya. Ya, terima kasih Mas Yandi seperti apa tanggapan terhadap dari politik dinasti sebetulnya. Sedikit menyinggung politik dan juga Islam. Nah, seperti itu kan alhamdulillah semuanya mayoritas agamanya Islam di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian kan juga untuk para pelaku dari politik kemudian dan lainnya kan mayoritas dominan juga di Islam seperti itu. Nah, ini saya mau ke Mas Afriansah seperti itu. Nah, bagaimana tanggapannya mengenai tentang politik Islam yang ada di Indonesia ini secara khususnya? Begitu Mas Afriansah, seperti gimana Mas? Ya, menurut saya sebenarnya kalau dalam hal tadi sempat disinggung juga oleh Mas Riyandi bahwa ada semacam agenda untuk merebut seperti itu. Kalau menurut saya itu merupakan bagian dari berangkat dari ajaran Islam seperti itu. Meskipun juga ada perbedaan penafsiran antara memilih pemimpin yang seagama dan juga yang tidak seagama seperti itu. Itu sejauh yang saya tahu itu masih terdapat beberapa perbedaan seperti itu, perbedaan pandangan. Nah, kalau dalam hal ini memang berangkat dari pemahaman. Saya lihat memilih pemimpin yang seagama itu juga merupakan berangkat dari pemahaman atas ajaran seperti itu, pemahaman yang dipahami. Tapi memang tidak semua dari Muslim memang punya pemahaman seperti itu. Ada juga Muslim-Muslim yang tidak punya istilahnya kekeh bahwa memilih pemimpin itu juga harus yang seagama seperti itu. Nah, sebenarnya lebih dari berangkat dari pemahaman bahwa sebenarnya dimanapun dan
memeluk agama apapun, mental mayoritas itu tetap akan ada seperti itu. Artinya Muslim yang di Indonesia itu mayoritas, yang kalau tidak salah sekitar 87% yang tercatat di KTP itu memang punya mental mayoritas. Artinya sederhananya seperti ini. Kita mayoritas, artinya kita juga jangan cuma mayoritas secara masyarakat sipil, tapi juga kita harus juga mayoritas dalam hal kepemimpinan politik seperti itu. Bagi saya selain memang berangkat dari pemahaman agama, juga berangkat dari mental mayoritas seperti itu. Seperti kalau kita lihat di India juga punya fenomenanya hampir mirip, bahwa di India itu mayoritas memeluk agama Hindu, sehingga masyarakat di India yang beragama Hindu itu juga berusaha agar siapapun yang menduduki posisi-posisi publik, posisi-posisi penting dalam hal politik itu juga harus seagama seperti itu. Itu bagi saya selain memang karena berangkat dari pemahaman, lebih kepada mental mayoritas seperti itu. Kalau kita melihat Muslim yang ada di negara yang Islamnya minoritas, itu juga posisi politiknya itu juga hampir sama dengan misalnya orang Buddha yang ada di Indonesia, orang Hindu yang ada di Indonesia, atau mungkin orang Syiah yang ada di Indonesia, orang Ahmadiyah yang ada di Indonesia seperti itu. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke, siap. Dari itu tadi pandangan dari Mas Afriansyah. Nah, sedikit melebar mengenai dari partai politik sebetulnya. Karena kan dari terpilihnya atau terbentuknya dari pemimpin atau pemerintahan kan dari awalnya untuk pengusung kan sebetulnya. Pengusung ada dari partai politik. Nah, seperti itu. Nah, kan yang ada di Indonesia ini kan partai politik kan ada banyak. Namun kemudian kan yang untuk nama-nama besar kan hanya beberapa, dan untuk yang menguasai kan hanya itu aja seperti itu. Dari partai Golkar kan seperti itu kan ada pecahannya kan seperti itu. Dari awalnya kan hanya satu dari Pak Soeharto kan untuk figur yang diluluhurkan seperti itu. Nah, untuk pecahannya sendiri kan dari ada berkarya. Nah, sekarang dari yang mengurusi kan dari anaknya Bu siapa itu namanya saya lupa. Kemudian sekarang juga di tahun 2020 ada dua muncul partai baru. Yang pertama dari partai Gelora. Itu penggagasnya itu dari Pak Fahri Hamzah sebenarnya, karena yang saya tahu itu dari Pak Fahri Hamzah itu karena tidak sevisi lagi dari Partai PKS, karena membuat karena dari Pak Fahri Hamzah sendiri ada kemudian yang tidak konsisten dari visinya seperti itu. Kemudian Pak Fahri Hamzah itu membuat partai baru. Kemudian yang baru-baru ini seperti itu dari Partai Umat. Nah, seperti itu Partai Umat karena itu pegasnya dari Pak Amin Rais, Prof Amin Rais itu kan salah satu tokoh politik Islam yang ada di Indonesia juga. Nah, itu kan juga buat baru partai politik umat yang sudah dideklarasikan di awal bulan Desember seperti itu. Nah, ini saya mau ke Mas Kuncoro seperti itu. Bagaimana tanggapannya, karena semakin lama itu ketika seorang tokoh politik itu karena sudah tidak sevisi lagi dengan apa yang sudah diidealkan, itu akan membuat circle baru yang ada di partai politik. Itu seperti apa dari tanggapannya Mas Kuncoro? Monggo silahkan Mas. Oke, terima kasih Mas Ilham atas waktunya berbicara tentang politik. Berbicara tentang politik sendiri, ketika kita berbicara tentang politik, di politik itu tidak, gimana ya, kita itu tidak bisa mematok di mana yang benar, di mana yang salah. Dan untuk kebenaran di politik itu malah dipertanyakan. Untuk kebenaran politik itu malah menjadi abu-abu. Mana yang benar, mana yang salah tidak tahu gitu loh. Ya, malah abu-abu. Dan di dalam politik sendiri, yang abadi itu bukan kawan, yang abadi bukan lawan, tapi yang abadi adalah kepentingan. Nah, setelah terbentuknya partai-partai baru,
di situ juga dipertanyakan ada kepentingan apakah setelah terbentuknya partai-partai baru itu. Apakah ada kepentingan untuk A atau apakah untuk kepentingan untuk B? Ya kita juga nggak tahu. Kita juga cuma bisa mengira-ngira ya. Nah, terus untuk itu dampaknya kan juga nanti untuk apa ya? Untuk mencapai suatu target, yaitu targetnya itu untuk merebutkan sebuah kekuasaan. Saya sendiri melihat, saya pribadi melihat untuk perpolitikan di Indonesia itu bukan lagi untuk memperbaiki sebuah negara, tapi di mana mereka itu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan sebuah jabatan gitu loh. Apapun akan dilakukan demi sebuah jabatan. Ya emang untuk di awal mereka itu gencar mempromosikan janji A, janji B, janji C sampai Z. Dan pada akhirnya setelah mereka jadi, janji itu cuma tinggal janji gitu loh. Dan ada yang unik, yang apa ya, menarik itu ada sebuah lagu itu janji tinggal janji itu loh, yang dinyanyikan siapa tuh, aku lupa. Semakin banyak janji ya semakin menang. Kalau kita di politik, bagaimana cara kita bisa menang? Ya udah janjinya sebanyak mungkin gitu loh. Perbanyak janji. Bukan PHP ya, tapi perbanyak janji. Terus dampaknya juga untuk saya mengarah ke pemilu ya. Pemilu juga, karena parpol nanti akhirnya juga bermuaranya di pemilu. Kenapa kok sekarang pada pilkada kemarin itu ada lumayan banyak juga sih yang golput. Karena apa? Pemerintah itu mencela-menceli gitu loh. Tidak bisa dipercaya lagi. Pada awal pandemi pemerintah menyerukan untuk tetap stay di rumah terus, nggak usah kemana-mana, jangan buat kerumunan. Tapi pada akhirnya mereka juga membuat kerumunan sendiri dengan mengadakan pesta demokrasi yang untuk merebutkan sebuah jabatan itu lagi. Dan pemerintah juga lalai tentang kesehatan untuk rakyatnya sendiri. Tiap kali pemerintah ditanya, kemarin mengeluarkan statement tidak boleh membuat kerumunan, tapi kenapa malah pilkada tetap diselenggarakan? Ya mereka juga berargumen ya ini untuk keberlangsungan demokrasi di negara kita, tapi di sisi lain pemerintah juga lupa selain demokrasi ada yang lebih penting, yaitu tentang kesehatan rakyatnya sendiri gitu loh. Terus untuk hal lain mungkin rakyat juga sudah mulai tidak percaya lagi gitu loh, makanya banyak sekali yang golput. Ya mungkin seperti itu juga sih Mas untuk pandangan dari aku. Seperti itu. Nah, sedikit membahas juga tentang golput seperti itu. Banyak kemudian sedikit menyinggung tentang golput. Nah, ini kan sedikit cerita yang ada di Pilkada Solo seperti itu, karena kan sangat istimewa yang ada di Solo dan di Medan seperti itu, karena kan di Medan itu menantu dan di Solo kan putra seperti putra mahkota. Nah, mengenai Pilkada di Solo kan pada awalnya kan dari sedikit informasi yang saya tahu bahwasanya kan pengusung itu kan yang awalnya kan bukan yang sekarang menjadi salah satu calon seperti itu. Itu kan dari Pak Wakil. Nah, sebentar dari Pak Wakil Wali Kota yang awalnya itu sudah mengkampanyekan diri untuk ingin maju seperti, tapi kan kemudian ketika sudah mengarah ke lebih dekat lagi untuk di waktu pilkada itu banyak dari masyarakat umumnya dan juga dari para pelaku politik di Solo, khususnya di yang ada di Solo itu sudah menuai kontra seperti itu. Mengenai kontra, nah dari Mas Nur Muhammad Samsu Duha seperti itu,
di sini kan tadi banyak sekali masyarakat yang masih bingung akan kebenaran kan seperti itu. Biasanya kan saya kan sering juga menonton YLC seperti itu saya lupa statementnya siapa, itu kalau nggak salah Jawa Tejo itu mengatakan kalau pemerintah itu mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu masyarakat belum tentu mengakui kebenarannya seperti itu. Nah, mungkin dari Mas Nur Muhammad Samsuduha mengenai sedikit statement seperti itu gimana Mas? Di tengah-tengah pandemi ini juga seperti itu dengan pilkada serentak pada tahun ini seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaan Mas Pasya. Mungkin ada yang menarik ya tadi dari pertanyaan Mas Pasya sama penyampaian dari beberapa narasumber hebat kita pada siang hari ini. Terutama terkait dari tadi mengatakan dari Mas Kuncoro terakhir mengatakan bahwasanya memang di politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang kekal hanyalah kepentingan. Betul banget begitu, bahwasanya berkaitan dengan itu semua yang tadi disampaikan oleh Mas Pasya selaku moderator, pertanyaan kenapa di Indonesia sekarang ini masyarakat cenderung sedikit antipati dan kurang percaya gitu loh terhadap pemerintah. Bahkan kalau di mahasiswa, mungkin Mas Riyandi juga sebagai lembaga kemahasiswaan, kita sering ya menyampaikan hashtag mosi tidak percaya, hashtag mosi tidak percaya, bahwasanya kampanye-kampanye politik, kampanye-kampanye sosial politik seperti itu ya memang saat ini memang realitasnya seperti itu, Mas. Kenapa menjadi tidak dipercaya? Yang pertama, adanya inkonsistensi dari pernyataan media yang disampaikan oleh pihak istana atau baik pemerintah gitu dalam hal ini. Apabila berbicara pemerintah, kita tidak hanya berbicara mengenai yang ada di istana, tapi mungkin bisa juga seperti aparat-aparat seperti kepolisian, TNI dan sebagainya. Kita sama-sama ketahui bahwasanya tadi yang saya sampaikan di awal, ketika di awal Kementerian Kesehatan mengatakan corona tidak akan berdampak ke Indonesia, namun nyatanya apa? Akhirnya mereka gagap sendiri mengatasi corona hingga 6 bulan, hampir 1 tahun ini kita tidak bisa mengatasi corona. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama ketahui bahwasanya ya terkait Solo tadi ya, saya pernah dengar Mas Gibran itu mengatakan saya tidak akan mengikuti jejak Bapak untuk masuk ke dunia politik. Nyatanya ya kita tahu sendiri lah, yaitu bentuk-bentuk inkonsistensi yang seperti itu gitu lah yang membuat masyarakat lama-kelamaan tidak percaya. Yang ketiga juga adanya tebang pilih terhadap penegakan hukum gitu. Padahal sama-sama kita tahu the law of enforcement itu, penegakan hukum itu sama gitu, adanya equality before the law, itu persamaan di mata hukum itu seluruh warga negara harusnya tetap sama-sama dijunjung tinggi gitu. Kita bisa lihat realitas yang sekarang yang berkembang di masyarakat itu adalah opini bahwasanya orang-orang yang dekat kepada kekuasaan, maka dia cenderung dalam tanda kutip dilindungi hak martabat politiknya dan hukumnya. Tapi bagi mereka yang dalam tanda kutip juga diasosiasikan sebagai oposisi yang bertentangan pendapatnya maupun sikap dan sebagainya terhadap kekuasaan, maka dengan secara membabi buta akan diserang habis-habisan gitu. Bahkan maka di 2020 ini kita sering menemui istilah kriminalisasi gitu. Bahwasanya adanya istilah-istilah seperti itu tentu itu merupakan sebuah respon yang ada di masyarakat gitu ya. Mungkin tadi dari Mas Apriansyah selaku dari media juga ya, media massa juga bisa melihat lebih jauh bahwa istilah-istilah muncul, adanya kriminalisasi, terus munculnya polarisasi yang tadi disampaikan Mas Riyandi, bahwasanya dari 2016 dari Pilkada Jakarta, polarisasi antara adanya kaum cebong dan kampret itu sampai bertahan sampai saat ini gitu loh. Bahkan kalau sama-sama kita ketahui akhirnya pimpinan para cebong dan kampret itu bersatu di kabinet kabinet kerja Jokowi periode 2 ini gitu. Ya,
itulah yang membuat seperti benar tadi pendapat dari Sujiwo Tejo saat dia di LC mengatakan apabila pemerintah sekarang mengatakan 1 + 1 sama dengan 2, maka sekarang masyarakat tidak percaya bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran, karena ya tadi adanya sebuah inkonsistensi, adanya pernyataan-pernyataan yang saling bertolak belakang antar satu lembaga dengan lembaga lain gitu. Itu tadi saya sampaikan. Sepertinya kita diajarkan bahwasanya masyarakat Indonesia diajarkan bahwasanya bagaimana cara mengelola negara itu secara serampangan ya. Realitasnya seperti saat ini gitu, Mas. Mungkin itu dulu, Mas. Ya, siap. Itu tadi mengenai tanggapan mengenai tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah seperti itu. Nah, tadi juga dari Mas Nur Muhammad Samsul mengatakan dari apa tadi untuk yang politik yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kan juga banyak sekarang yang mengenai kriminalisasi seperti itu. Banyak kemudian karena kan kita kan mungkin saya mau sedikit ke hukum, nah seperti itu, karena kan kekuatan politik itu sangat menentukan hukuman seperti itu. Nah, mungkin dari Mas Riyandi mengenai mungkin bentuk dari politik dari kehukuman seperti, karena kan kita tahu semua dua menteri yang ada di Indonesia kan sudah tertangkap KPK. Kasus yang pertama Menteri KKP itu dari benih lobster, kemudian Menteri Sosial Juliari Batubara itu kan korupsi dana bansos COVID-19, yang juga KPK kan juga dulu mengatakan bahwasanya kalau mau korupsi dana bantuan bansos COVID itu akan dihukum mati. Namun kemudian kok masih dipertimbangkan lagi seperti itu. Nah, itu mungkin tanggapan dari Mas Riyandi itu seperti apa Mas? Monggo silakan Mas. Monggo Mas. Ya, kalau saya gini Mas, sebetulnya harusnya Indonesia ini sebagai negara hukum, terutama orang-orang yang berada di kementerian-kementerian terkait, misalnya Menko Polhukam, yang juga Profesor Tata Hukum Negara, terus ada juga Kementerian Hukum HAM, ada Pak Yasona Lauli, kemarin kan baru juga dilantik Wamenkumham itu juga kan profesor di UGM kan, guru besar di UGM yang juga merupakan ahli tata hukum negara, di mana seharusnya kita paham bahwa hukum itu seharusnya berada di atas apapun kalau kita memang negara hukum. Dalam artiannya intervensi politik dalam apapun itu tidak bisa sebetulnya. Contoh juga saya ini sebetulnya sering merasa aneh ketika Menko Polhukam Prof. Mahfud MD itu selalu menyampaikan bahwa kalau semisal memang itu dia dirasa dikriminalisasi, tapi kalau dia memang salah, itu harus kita hukum. Saya sepakat. Tetapi kenapa kok bisa seorang profesor hukum itu menyampaikan bahwa ketika ada yang merasa dikriminalisasi tetapi memang tidak terbukti, itu akan kita bebaskan, kita akan intervensi, kita akan perintahkan Kapolri. Ini kan merupakan sebuah statement yang aneh bahwa bagaimana bisa seorang profesor hukum yang juga merupakan salah satu pimpinan negara di kementerian terkait yang sangat riskan sekali permasalahan-permasalahan karena berkaitan dengan hukum dan politik, kok menyampaikan hal seperti ini. Ini kan menurut saya sebuah hal yang aneh ketika sebuah intrik politik dapat mengintervensi hukum, ya kan? Ini kan menjadi sebuah evaluasi bersama bahwa kementerian-kementerian hukum, kementerian-kementerian terkait, Polri itu juga bisa diintervensi. Nah, ini kan menjadi permasalahan, ya kan? Nah, dalam rangka contoh semisal kayak Habib Rizik kemarin. Habib Rizik itu kan beberapa kali menyuarakan bahwa beliau itu sebetulnya tidak dicekal, tetapi tidak diperbolehkan pulang, ya kan? Tetapi ketika di akhir, beliau ketika sampai di Indonesia, beliau menyampaikan bahwa beliau ketika bertemu dengan intelijen Saudi, beliau sudah berkomunikasi dengan Badan Intelijen Negara Indonesia, bahwa beliau punya sebuah catatan-catatan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Loh,
Ini kan berarti memang semua masalah berkaitan dengan hal politis, ya kan? Ini kan menjadi masalah. Karena apa? Kasus hukum ditabrak dengan kasus politik. Ini menjadi sebuah hal yang pernah ketemu karena hukum itu memang diaturnya di lembaga politik. Memang hukum itu diatur di lembaga politik, di DPR, menyampaikan undang-undang dan yang lainnya, diuji coba di MK dan yang lainnya. Tetapi ketika ini hal yang berbeda, ketika berbicara tentang politik, tidak akan pernah bertemu dengan hukum. Karena memang pada dasarnya, intervensi-intervensi apapun itu tidak bisa melanggar hukum, tidak bisa memengaruhi hukum juga. Nah, ini menjadi sangat menarik ketika menurut saya Profesor Mahfud MD yang selalu menyampaikan hal tersebut. Saya malah lebih sepakat lagi menjadi seorang Prof. Yasona Lawli, Menkumham, orang yang sangat bersih di kementerian, ya terlihat bersih karena beliau tidak pernah berstatement apapun. Saya malah kasihan sama Prof. Mahfud MD, sudah tidak jadi wakil presiden, malah jadi Menko Polhukam, malah jadi yang terdepan menyampaikan kasus-kasus. Ini kan susah. Ini juga menjadi masalah. Kasihan sebetulnya Prof. Mahfud MD itu. Tapi memang Prof. Mahfud MD itu beraninya, bagusnya itu apa? Perlu kita apresiasi bahwa Prof. Mahfud MD itu selalu menyampaikan apapun yang beliau tahu, apapun yang menurut beliau benar. Nah, ini menurut saya perlu diapresiasi. Banyak sekali kan, contohnya kayak Mensos kemarin ya. Mensos itu kan menyampaikan bahwa kita sebagai salah satu kementerian yang anggarannya banyak, kita harus nol korupsi, wilayah anti korupsi, tapi kan beliau malah korupsi. Menurut saya ini kan berbanding terbalik, ya kan? Ini berbeda dengan Prof. Mahfud MD yang memang ceplos-ceplos apa adanya, tapi menyampaikan sejujur-jujurnya. Itu menurut saya perlu ditiru. Tapi saya rasa nanti ke depan ini mungkin banyak lagi ya Mas ya, drama-drama yang masuk lagi ya di dalam kementerian-kementerian, karena Bu Risma ya kan. Bu Risma ini kan kalau kebetulan di kota saya ini kan terkenal pemain drama Korea kan. Kalau misalnya ada kasus sedikit nangis, ada apa langsung masuk media. Ini kan terkenal pemain drama Korea. Kalau misalnya Wisnu Tama diganti sama Pak Sandiaga Uno, ini menurut saya juga kan menjadi sebuah hal yang baru. Kalau menurut saya memang saya banyak baca artikel ya, sejarah pertama kali memang musuh menjadi kawan itu ya memang apa yang disampaikan sama salah satu pemateri tadi yang sampaikan bahwa yang abadi itu hanya kepentingan. Saya rasa itu memang betul adanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin kembali ke Mas Pasya. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi itu mungkin sedikit tadi juga masih mengenai kriminalisasi dan juga hukum seperti itu. Nah, baru-baru ini kan ya nggak baru banget sih, sudah sedikit lama di Indonesia kedatangan sebuah tokoh, nah seperti itu. Tadi kan sudah disinggung dari Mas Nur, biasanya kan HRS seperti itu. Karena kan dari wacana kedatangan ini kan sudah beberapa kali diwacanakan dan kemudian akhirnya di bulan November kalau nggak salah itu ternyata beneran pulang seperti itu. Nah kemudian kan dari tadi juga mengatakan dari bukan komunitas, dari Islam sendiri itu ada mempunyai agenda-agenda penting. Nah seperti itu. Mungkin saya mau ke Mas Afriansyah seperti itu. Mungkin adanya kedatangan tokoh itu apakah untuk mempersiapkan untuk di tahun 2024 atau semacamnya, itu seperti apa Mas? Dari Mas Afriansyah sendiri mengenai politik yang ada di Indonesia seperti itu. Ya, sebenarnya menarik ya kalau kita menjadikan Habib Rizik Syihab sebagai topik obrolan kita seperti itu dalam hal apapun, termasuk agenda yang kemarin langsung dicetuskan beliau yaitu revolusi akhlak seperti itu. Ya luar biasa seperti itu. Saya sebagai sesama muslim juga berharap semoga revolusi akhlak itu juga bisa minimal dilakukan oleh pribadi seperti itu. Dalam hal menyambut 2024 sebenarnya kalau saya sendiri belum punya gambaran secara pasti seperti itu. Kira-kira mobilisasi massa seperti apa yang nanti akan dilakukan mungkin oleh Habib Rizik Syihab atau mungkin oleh Amin Rais atau mungkin oleh Yusril Iza Mahendra atau mungkin tokoh-tokoh Islam yang lain yang nantinya mungkin yang sekarang sedang menempatkan diri sebagai oposisi seperti itu.
karena oposisi yang diharapkan oleh banyak orang ternyata sekarang sudah jadi kawan akrab seperti itu, dan ya itu mengecewakan banyak orang. Alhamdulillah saya termasuk yang tidak kecewa seperti itu, karena ya paling-paling ku yang mlebu salah siji seperti itu, dan akhirnya malah double seperti itu. Sekarang yang terkenal meme-nya itu kan buy one get one free seperti itu. Itu buy one get one free. Mumpung akhir tahun ya Mas. Mumpung akhir tahun promo flash sale. Ya mungkin kalau bagi muslim yang masih punya greget, punya gairah untuk mobilisasi massa menjelang Pilpres, mungkin itu bisa apa ya, diarahkan atau diharapkan ditempatkan harapannya kepada tokoh-tokoh yang tidak punya afiliasi politik. Kalau saya seperti itu, karena kalau harapan itu disematkan kepada orang-orang yang punya afiliasi politik atau justru malah politikus sekalian, nanti malah jatuhnya kecewa lagi seperti itu. Dan kayaknya umat Islam juga nggak bosan-bosan untuk kecewa seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, karena ya sedikit flashback ke tahun 2019 kemarin, bahwa sebenarnya kalau kita sebagai Muslim secara khusus dan juga warga negara Indonesia, kita melihat banyak sekali orang-orang yang dalam hal ini adalah Prabowo Sandi yang kemarin, kalau menurut saya sih ya agak tiba-tiba mendekati, terus banyak sekali dukungan-dukungan politik, terus melaksanakan banyak, kalau tidak salah namanya istihad, apa nama istilahnya? Istihad ulama, atau ya istihad ulama jilid 1 sampai kalau tidak salah kemarin sampai jilid 4 seperti itu. Itu kan sebenarnya itu bentuk harapan dari umat Islam seperti itu. Hanya saja kurang pas ketika itu disematkan kepada politikus seperti itu, karena jelas seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa yang abadi itu ya kepentingan seperti itu. Kalau sudah tidak punya kepentingan yang sama atau justru sudah tidak punya kepentingan apapun, ya wis, ya urusanmu, urusanku seperti itu. Ya 4 tahun ini mungkin waktu yang kalau tahun 2020 ini Habib Rizik sudah pulang ke Indonesia, otomatis kalau misalnya mau ada agenda untuk mobilisasi massa, mungkin waktunya masih cukup seperti itu. 4 tahun ya lumayan lah untuk mobilisasi massa seperti itu. Harapannya kalau memang kepada saudara-saudara saya yang Muslim dan juga kepada warga negara Indonesia yang lain seperti itu, jangan salah menyempatkan harapan seperti itu, biar nanti nggak kecewa kayak gitu. Hobi kok kecewa kayak gitu. Iya. Itu oke Mas Afriansah. Baik, terima kasih. Oke, mungkin mengenai tadi dari Mas Afriansah seperti itu, dari Mas Riyandi ini tadi saya sudah dihubungi untuk Mas Riyandi. Mungkin terakhir sekalian closing statement khusus dari Mas Riyandi sendiri itu mengenai politik, ya semua yang mengenai dari Mas Riyandi sendiri itu, monggo silakan tuh dicurahkan semua Mas, monggo. Oke, matur nuwun Mas ya. Saya ngapunten untuk teman-teman yang lainnya, mas-mas yang lainnya, saya mohon maaf karena saya barusan di WA Press BEM untuk segera merapat-rapat, jadi saya mohon maaf. Jadi saya nyampaikan closing statement dan sekaligus untuk nanti pamit duluan. Nanti pada intinya saya memang merasa bahwa politik di Indonesia ini kan tidak akan jauh-jauh dari kepentingan yang sangat-sangat rumit ya. Di belakang itu semua pasti agenda-agenda besar, pasti sudah ditata, sudah direncanakan, dan dalam harapannya bahwa kepentingan apapun itu seharusnya untuk rakyat Indonesia, tapi kan memang realitanya tidak seperti itu. Nah, dalam artian ini kita sebagai teman-teman yang masih muda, saya rasa mungkin ini
berawal dari teras sharing ini saya baru pertama ini diundang dan juga baru pertama ini langsung diskusi bareng sama teras sharing official ini. Saya berharap nanti banyak lagi ide-ide yang bagus dari teman-teman teras sharing, dan juga nanti saya rasa ini memang perlu permainan media. Saya berharap sangat besar kepada seluruh teman-teman, nanti kita ini permainan media. Karena saya kalau boleh jujur, banyak sekali media-media ataupun podcast-podcast yang kita seperti ini itu banyak sekarang anak muda. Cuman mereka masih kurang terkait dengan publishingnya itu kan masih kurang. Nah ini yang harusnya kita perlu untuk perbanyak dari dalam rangka untuk supaya anak muda itu lebih banyak tertarik ke dalam politik. Karena politik ini kalau kita yang bersihkan, ya nanti lama-lama kita yang dibersihkan, ya kan? Lama-lama kita ini yang disikat, ya kan? Bahasanya kan kayak gitu. Kalau bukan kita yang bersihkan, nanti kita yang dibersihkan. Nah, karena kalau bukan kita yang mulai dari sekarang, nanti ya lama-lama kita terus yang dibujui, ya kayak gitu sih kurang lebihnya. Mungkin saya terakhir saya pamit, saya matur nuwun sudah diundang di teras sharing. Saya juga nanti insya Allah kedepannya akan terus berbagi sama teman-teman di teras sharing. Mas Pasya matur nuwun, Mas Samsu Duha dan yang lainnya matur nuwun. Ya, siap, Ibu. Terima kasih atas waktunya Mas Riyandi yang sudah berkesempatan berkenan pada siang hari ini di Kaleidoskop 2020 #evaluasi Indonesia. Terima kasih Mas Riyandi. Seperti itu. Oke. Saya mau izin lagi, Mas. Oke, monggo Mas Riyandi. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, mengenai tadi dari Mas Riyandi seperti itu kan, bahasanya sebagai mahasiswa khususnya juga karena kan banyak sekali kemudian ya ada untuk yang mau atau yang fokus ke dalam politik, namun kemudian tidak banyak juga yang tidak ingin mengenai dengan mengetahui atau akan langsung terjun ke politik. Nah, mungkin dari Mas Kuncoro ini seperti itu. Bagaimana fenomena sekarang seperti itu? Karena banyak khususnya para muda sekarang, kita apa yang disampaikan dari Mas Riyandi, kalau kita yang nggak bersihin siapa lagi kan? Lebih malah kita yang dibersihkan seperti itu Mas Kuncoro. Menarik juga sih Mas pernyataan dari Mas Riyandi tadi. Ya. Di dalam politik kalau kita yang nggak membersihkan, malah kita yang dibersihkan. Tapi ada satu lagi yang ketinggalan. Apa Mas? Kita yang mengikut membersihkan malah. Gitu. Karena yang ikut membersihkan. Karena di dalam politik itu unik. Terus ya seperti yang tak bilang tadi, kita mau percaya sama siapapun nggak bisa gitu loh. Kita mau percaya sama A, kita mau percaya sama B, itu nggak bisa. Mana yang benar, mana yang salah itu abu-abu gitu. Nah, rata-rata sekarang para aktivis yang sudah terjun ke dunia politik, nafasnya aja udah gak kelihatan gitu loh. Nafasnya aja udah gak kelihatan, apalagi gerak-geriknya. Padahal pas waktu dia turun ke jalan, dia itu secara lantang meneriakan emosi, tidak percaya menggebu-gebu. Tapi pada kenyataannya setelah mereka turun ke politik, terjun ke dunia politik, sudah nyaman, tidak mau berbuat apa-apa, gitu loh. Ya, yang menjadi menjadi evaluasi buat kita semua ya itu, ketika kita ingin mengkritik sebuah politik, di situ itu kita benar-benar mengkritik atas dasar keresahan dari masyarakat atau keresahan kita, atau kita iri karena kita tidak memiliki jabatan di instansi tertentu gitu loh. Ya karena ketika kita berbicara tentang politik, ya politik itu lucu, tidak bisa diprediksi gitu loh. Karena tadi ada yang dari Mas siapa tadi bilang, untuk Imam Besar sendiri Habib Rizik memobilisasi massa untuk mempersiapkan di tahun depan atau gimana, itu juga tidak bisa diprediksi. Kemarin waktu Pak Jokowi mau milih calon aja, padahal yang nama yang sering muncul itu Bapak Mahfud, tapi pada kenyataannya yang dipilih malah Bapak Maruf Amin ditikung. Ya makanya itu ya gimana ya? Ya intinya pintar-pintar kita aja lah, pintar-pintar kita untuk menempatkan diri, pintar-pintar kita untuk menaruh kepercayaan kepada seseorang. Kalau tidak ya kita kecewa lagi gitu. Apalagi ini sudah Bapak Sandiaga Uno masuk, terus Pak Prabowo masuk, itu kan
oligarki apa itu, oligarki yang memiliki modal besar kan berkumpul menjadi satu gitu loh. Terus kita rakyat yang tidak punya apa itu modal untuk memperebutkan, untuk memperjuangkan sebuah keadilan, itu kita bisa apa gitu. Di dalam politik siapa yang punya uang dia menang. Betul. Mungkin seperti itu. Mungkin terima kasih Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk Mas Kuncoro seperti itu. Nah, baik. Tadi kita sudah banyak untuk mengenai diskusi politik dinamisasi seperti itu yang ada di Indonesia, dinamika, realita ataupun juga fenomena-fenomena yang sudah terjadi. Nah, kemudian kita mungkin menarik kesimpulan seperti itu. Mungkin dari Mas Nur Muhammad Samsudua mungkin ingin menarik kesimpulan dari topik bahasan kita pada kesempatan kali ini. Monggo Mas, seperti itu. Ya, ini sekalian closing statement atau gimana Mas? Langsung seperti itu. Oke. Oh ya, sekalian closing statement berarti ya. Oke. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman dari Rumah Baca Teras Sharing. Namanya saya sangat-sangat mudah diingat gitu ya. Kalau kita ingat teras sharing kan itu kan konsep pertanian ya untuk mengurangi erosi gitu. Tapi ini teras sharing gitu, berbagi di teras. Tapi tempatnya itu Mas settingnya kayak di dalam ruangan ya, bukan di teras ya. Mungkin ke depan bisa jadi diruangkan ke teras ya. Enggak, bercanda Mas, bercanda. Oke. Terima kasih, semoga ke depan bisa terus-terusan sharing gitu dari teman-teman UNES juga terbuka untuk bisa sama-sama kita berbagi, membicarakan obrolan-obrolan yang tidak hanya sekedar obrolan di warung-warung kopi atau di warung-warung makan Indomie, burjo gitu, tapi menjadi obrolan yang memang berkualitas dan menjadi obrolan yang ada follow up-nya gitu. Contohnya kayak
you.